Kalian harus denger ini, bayangkan kalian terbangun sebagai Jangyan di bus penuh anak SMA dan langsung menyadari sesuatu yang gila. Dia sadar kalau dia baru saja kembali ke masa lalu, tepat di dalam bus yang berisi teman-teman sekolahnya dulu. Masa di mana mereka baru lulus SMA dan sedang dalam perjalanan ke stasiun Gua Monster Nanyong untuk membangkitkan kelas mereka. Saat ini masih ada waktu 2,5 tahun sebelum kota mereka hancur total dan sejarah dunianya sendiri sangatlah mengerikan. 12 tahun lalu, banyak gerbang Gua Monster tiba-tiba muncul di dunia manusia, termasuk Gua Monster Nanyong ini. Monster-monster yang keluar membantai manusia dalam skala besar, memaksa umat manusia masuk ke dalam gua untuk melakukan serangan balasan. Namun, mereka segera menyadari kenyataan pahit bahwa di dalam dunia monster itu, semua senjata konvensional sama sekali tidak berguna, sebab mana mengacaukan segalanya. Tapi untungnya, manusia segera menemukan cara baru untuk bertahan hidup. Siapapun yang berusia 18 tahun dan mendekati gua monster akan membangkitkan kemampuan bawaan untuk melawan balik. Setelah bertahun-tahun bertarung, para Awaken akhirnya berhasil menahan para monster dan mulai menyerang balik ke dunia lain. Berkat hal ini, struktur sosial manusia berubah total dan membawa babak baru bagi anak muda. Kini, setiap lulusan SMA berusia 18 tahun harus ke Gua Monster demi membangkitkan kelas mereka masing-masing. Secara garis besar, ada 3 jenis kelas utama, yaitu tipe petarung, pendukung, dan perajin. Kelas petarung jelas ada di puncak, disusul pendukung, sementara kelas perajin selalu berada di bawah dan terus diremehkan. Perhatikan baik-baik di kehidupan. Lalu, Yan membangkitkan kelas perajin tingkat F. Tapi, ada satu hal gila yang membedakannya. Kemampuan bawaan yang bangkit bersamanya adalah skill tingkat dewa yang sangat curang, yaitu modifikasi kata. Skill ini bisa mengubah satu huruf saja dari nama kemampuan atau barang untuk menjadikannya rongsokan tidak berguna atau harta karun legendaris. Begitu dia menunjukkan skill ini di kehidupan lalu, para petinggi langsung memanfaatkannya untuk memodifikasi berbagai nama kemampuan dan peralatan tempur. Dia membantu mereka mengubah sampah menjadi artefak dewa. Tapi ironisnya, hal ini justru membuat mereka sangat ketakutan padanya. Akibatnya, mereka menjadikannya tahanan rumah terselubung, membatasi perkembangannya, dan berusaha keras untuk mengendalikannya secara total. Semua itu berlanjut hingga suatu malam saat monster naga raksasa level 96 tiba-tiba keluar dari gua monster. Kejadian aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di hari yang sama, Yan sendiri baru saja berhasil mencapai level 70. Baru saja dia masuk ke jajaran petarung kuat kemanusiaan, dia curiga ada yang sengaja melepas monster itu untuk melenyapkannya. Sebelum nafas terakhirnya berembus, Yan sempat memodifikasi kemampuan kebangkitan miliknya menjadi kelahiran kembali, membuatnya terlahir ulang. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku, kan? Di hidup baru ini, Yan tahu dia hanya bisa mempercayai dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak berniat membocorkan kekuatannya kepada siapapun. Fokusnya sekarang adalah melindungi keluarga, teman, dan kotanya diam-diam, sambil perlahan menimbun kekuatannya. Tak lama kemudian, rombongan mereka tiba di markas besar Asosiasi Hunter Kota Nanyong, tempat di mana Plaza Kebangkitan berada. Beberapa siswa tampak sangat bersemangat dan yakin akan mendapat kelas yang luar biasa. Namun sebagian lagi tampak sangat ketakutan jika sampai membangkitkan kelas sampah yang tidak berguna. Sementara itu, semua mata kini tertuju pada Yan, murid peringkat 1 di sekolah dalam bidang akademis maupun kemampuan bertarung fisik. Terlahir dengan tubuh yang dipenuhi mana murni, dia dicap sebagai si jenius yang ditakdirkan untuk hal-hal besar. Semua murid yakin dia akan mendapat kelas petarung hebat. Tapi si peringkat 2, Yong Hongwei, sangat iri padanya. Dia sangat berharap Yan justru mendapatkan kelas sampah. Tak lama, guru memanggil Yan untuk maju paling pertama sebagai pembuka. Dia diminta untuk meletakkan kedua tangannya di atas kristal ajaib yang nantinya akan memunculkan panel kelas miliknya sendiri. Para satria pengawas memanggilnya ke depan untuk memulai ritual. Dan Yan pun melangkah maju dengan penuh rasa percaya diri. Dia sama sekali tidak gugup karena sudah tahu bagaimana hasil akhirnya nanti. Semua orang di sana menunggu dengan cemas. Mereka berharap dia tidak mendapat kelas perajin yang dianggap paling ampas, tapi Hongwei justru mendoakan hal sebaliknya terjadi.
Yan kemudian menyentuh kristal tersebut, memicu kilatan cahaya yang sangat terang benderang sebelum akhirnya menampilkan kelas miliknya. Kelas yang tertulis di sana adalah Tinkerer. Benar saja, itu hanyalah kelas perajin tingkat F yang paling lemah. Seketika itu juga, seisi ruangan langsung heboh luar biasa. Sang guru bahkan memegang kepalanya karena sangat terkejut. Bagaimana bisa murid sejenius Yan mendapat nasib seburuk ini? Sementara itu, Hong Wei dan krunya hampir mati karena menertawakannya. Dia merasa sangat puas karena akhirnya bisa melampaui Yan, sosok yang selama ini selalu berada jauh di atasnya. Salah satu ksatria mencoba menghiburnya, mengatakan kalau Tinkerer masih lumayan karena setidaknya jauh lebih baik dibanding kelas petani. Dia menyarankan Yan untuk membuka bengkel reparasi senjata saja. Tapi percayalah, kalian tidak akan mau melewatkan bagian seru setelah ini. Tiba-tiba saja, kristal itu kembali bergetar hebat dan membuat semua orang tegang. Karena ini berarti kebangkitan kedua telah dimulai. Kalian harus tahu, kelas ganda itu langka banget. Sampai-sampai siapapun yang berhasil membangkitkannya langsung dianggap sebagai si jenius di antara para jenius. Sang guru bahkan sangat yakin kalau kelas kedua ini pasti jauh lebih hebat dari yang pertama. Tapi tepat di saat itu, layar kelas menampilkan kelas petani. Ternyata kelas itu cuma peringkat F, sama seperti kelas montir sebelumnya, membuat semua orang langsung ternganga tidak percaya. Karena kelas petani ini dinilai jauh lebih tidak berguna daripada montir. Hungi bahkan hampir terjatuh ke tanah karena tertawa terpingkal-pingkal saking puasnya. Karena dugaannya benar-benar terjadi tepat seperti yang dia inginkan. Semua orang di kelas itu pun langsung menyimpulkan kalau Yan adalah produk gagal, membuat kata-kata kasihan dan simpati mulai mengalir dari mulut mereka. Tapi jauh di dalam hatinya, Yan justru gembira. Dia tahu kelas yang dibangkitkannya memang sampah, tapi bakat yang dia miliki adalah kemampuan yang luar biasa kuat. Mengenai kelas, montir dan kemampuan bawaan modifikasinya, ini adalah keahlian yang bisa mengubah satu karakter pada nama keahlian bawaan, nama peralatan, ataupun nama barang. Setelah dimodifikasi, pemilik nama tersebut akan mendapatkan keahlian bawaan, peralatan, atau barang baru yang sesuai dengan nama barunya. Jika target modifikasi tersebut berasal dari diri Yan sendiri, maka peluang keberhasilannya dijamin mutlak hingga 100%. Namun, jika level targetnya lebih tinggi, tingkat keberhasilan itu akan berkurang 10% untuk setiap perbedaan levelnya. Lalu, untuk kelas petani, dengan kemampuan pertumbuhan bawaannya, efek ini mempercepat pertumbuhan tanaman hingga 110%. Skill ini juga bisa membangkitkan target, termasuk... Nah, perhatikan bagian ini. Yan bisa sembuh total dari luka apapun, meski mana yang habis tidak bisa dipulihkan kembali. Dia tahu selama dia menggunakan skill itu dengan bijak, ini akan menjadi kartu as terbesarnya. Saat melihat peringkat murid baru, dia bersumpah untuk merebut posisi pertama di kedua daftar tersebut. Dengan ini, dia berencana menunjukkan kepada semua orang bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan terhadap peringkat F. Lagi pula, murid nomor 1 akan mendapatkan banyak sekali sumber daya, dan dia bertekad menjadi yang terkuat di kehidupan kali ini secara mandiri. Di sana terdapat pangkalan pelatihan pemula yang dibuat khusus untuk membantu para pemula naik level, dan tempat itu dipenuhi monster lemah peliharaan manusia. Tempat ini tergolong sangat aman, sekaligus menjadi lokasi terbaik bagi para pendatang baru untuk mengumpulkan poin pengalaman sebanyak-banyaknya. Jika ada yang berhasil memecahkan rekor waktu tercepat, mereka akan mendapatkan poin bonus di turnamen mendatang, turnamen pemula tingkat provinsi yang otomatis meningkatkan peluang mereka untuk masuk ke universitas terbaik secara drastis. Berbekal rencana ini, Yan pun segera menuju ke pusat pelatihan tersebut, namun tujuannya bukan sekadar menaikkan level seperti murid lainnya. Dia datang untuk menghancurkan rekor waktu tercepat demi mengamankan tiket masuk ke universitas top. Saat tiba di gerbang masuk, Satria penjaga memeriksa profilnya dan menyadari bahwa Yan adalah pembangkit kelas ganda yang langka. 1 berbanding 10.000, tapi kedua kelasnya berpangkat F. Ksatria itu pun merasa harus bertanya apakah Yan benar-benar yakin ingin mengambil tantangan berbahaya ini. Seorang diri saja, dia memperingatkan Yan bahwa meski ini hanyalah ruang bawah tanah tahap pertama, tantangan ini sama sekali tidak mudah.
Nah, kalian pasti mengira dia bakal cari tim, kan? Tapi Yan menolak mentah-mentah dan menegaskan kalau keputusannya sudah bulat. Dia langsung meminta perlengkapan pemula. Di sisi lain, ksatria itu mengira Yan hanya sedang kesulitan menerima kenyataan pahit ini. Lantaran dia selalu menjadi yang terbaik dalam akademik maupun pertarungan. Sebelum akhirnya malah membangkitkan 2 kelas peringkat F. Pria itu kemudian menyerahkan perlengkapan pemula. Namun Yan terkejut karena dia tidak hanya mendapatkan sebuah pedang besi biasa saja. Dia juga diberi sepasang sepatu bot kulit dan Yan sadar bahwa pria itu sebenarnya sangat baik. Sepatu bot tersebut memberikan tambah 3 poin kecepatan. Meski tahu pria itu berniat tulus membantunya, Yan menyadari kalau dirinya masih tetap diremehkan di sini. Saat dia melangkah masuk ke area latihan, satria itu berteriak agar Yan segera meminta bantuan jika kewalahan menghadapi kelinci penyerang. Yan terus berjalan dengan penuh percaya diri sambil mengucapkan terima kasih atas peringatannya. Sesaat sebelum dirinya sampai di tempat latihan, Yan segera memodifikasi pedang dan sepatu botnya untuk meningkatkan daya tembus serta menambahkan bonus kecepatan gerak yang cukup tinggi. Walaupun dia mampu mengubah senjata biasa itu menjadi pedang suci ataupun pedang iblis, dia tidak bisa melakukannya secara terang-terangan di area latihan karena kamera pengawas ada di mana-mana. Dia sudah membayar mahal akibat memamerkan bakatnya di kehidupan masa lalu. Jadi, dia tidak akan mengulangi kesalahan bodoh yang sama. Yang tahu seberapa keras pun dia memodifikasi peralatan level 1, hasilnya tidak akan langsung berubah menjadi sesuatu yang gila. Namun, untuk kondisinya saat ini, peningkatan itu sudah sangat cukup. Kabarnya, pangkalan latihan ini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu area dasar, area tingkat lanjut, dan area boss. Latihan tempur biasa bisa dilakukan di area dasar, dan jika merasa kurang menantang, mereka bisa masuk ke area tingkat lanjut. Tetapi, jika ada yang ingin mencetak rekor waktu tercepat, mereka harus berhasil menembus area bos dan mengalahkan sang bos kelinci. Kelinci penyerang sendiri merupakan monster level 1 yang dipersenjatai dengan tempurung kristal keras di bagian kepala mereka untuk menyeruduk. Selain serangan serudukannya yang sangat mematikan, monster-monster ini juga terkenal memiliki sifat yang sangat liar dan agresif. Pada dasarnya, Yan datang ke pangkalan ini demi menaikkan levelnya langsung ke level 5 dengan menghabisi setidaknya 100 ekor kelinci. Dan disinilah petualangan kita dimulai saat monster-monster itu menyerbu ke arah Yan yang sudah bersiap membantai mereka semua. Yuk, kita ikuti petualangan Yan yang harus mencapai level 5 dulu sebelum bisa menantang tahap berikutnya, yaitu area Serigala Badai. Area ini adalah mimpi buruk bagi pemula, tapi tempat yang sangat sempurna bagi Yan untuk menaikkan levelnya. Tanpa ragu, Yan pun melesat ke arah monster kelinci itu, menebas mereka satu persatu. Karena dia membantai mereka dengan sangat mudah, dia berpikir bisa langsung naik ke level 10 sekaligus. Begitu mencapai level 10, dia akan membuka kemampuan baru yang bisa membantunya menciptakan monster terkuat. Dengan kekuatan ini, dia tahu dia akan menjadi sangat tangguh. Sambil menghadapi para monster, dia teringat kalau Hongi juga sedang melakukan proses kebangkitan. Dia sangat tahu saat si brengsek itu bangkit, dia pasti akan langsung mencarinya hanya untuk membuat kekacauan. Benar saja seperti dugaannya, kini Hongi sudah melangkah ke altar untuk membangkitkan kelasnya. Hongwei berdoa agar mendapatkan kelas di atas Yan, agar akhirnya bisa menang. Tiba-tiba kristal bereaksi dengan sangat agresif. Saat kelasnya akhirnya bangkit, ternyata itu adalah kelas tempur peringkat A, yaitu Berserker. Hongi melompat kegirangan karena merasa dirinya sudah menang. Bahkan murid-murid lain pun ikut terpukau dengan hal ini. Karena selama ini Hongwei selalu tertahan di peringkat 2 gara-gara Yan. Dengan sombong, Hongwei berteriak bahwa dia bukan lagi nomor 2, melainkan nomor 1. Anak buah Hongi pun memanas-manasinya, memuji bos mereka karena berhasil melampaui Yan yang mereka anggap sampah. Karena mereka tidak bisa menemukan Yan, mereka yakin dia sedang bersembunyi ketakutan setelah menyadari kalau Hongwei mendapat kelas yang lebih kuat. Tapi jangan berkedip, karena salah satu anak buahnya memberitahu kalau Yan pergi ke pusat latihan pemula. Hongi pun langsung mengajak mereka mengejarnya karena yakin kalau Yan
sedang kesulitan setengah mati di sana. Mereka pergi dengan kedok ingin membantu, padahal sang guru tahu betul kalau mereka hanya ingin mengolok-olok Yan. Sang guru merasa sangat sedih karena dia tahu seberapa keras Yan selalu berjuang selama ini. Dia sering melihatnya belajar hingga larut malam di kelas sambil terus memaksakan diri melampaui batas kemampuannya dalam bertarung. Di ruang latihan mana, bahkan dengan tingkat rasa sakit yang disetel maksimal, dia tidak pernah mendengar Yan mengeluarkan suara kesakitan. Sang guru tidak mengerti mengapa orang sehebat Yan justru membangkitkan kelas peringkat F yang paling tidak berguna. Namun, ada seorang murid berambut ungu yang tetap mempercayai Yan dan tidak menganggap kelas peringkat F akan menghambatnya. Murid ini bernama Wong Qingfun yang juga merupakan rival berat Yan. Dia berada di peringkat kedua di seluruh sekolah dalam hal akademis maupun tempur, tepat di belakang Yan. Saat ujian akhir tahun pertama mereka, Qingfun dibuat kagum oleh tekad kuat Yan di atas panggung. Karena tahu Hongi ingin membuat masalah pada Yan, Qingfun memutuskan untuk ikut menonton karena dia ingin menjadi satu-satunya orang yang boleh mengganggu Yan. Dia berencana menghajar Hongi jika berani menyentuh Yan. Nah, sekarang mari kita lihat kondisi Yan yang baru saja membantai 100 kelinci penyerang. Meskipun dia memiliki banyak pengalaman bertarung, tubuh lemahnya saat ini masih terasa sangat kelelahan. Meski begitu, dia tidak khawatir karena tugas terakhirnya hanyalah mengalahkan Raja Kelinci. Begitu dia berhasil mengalahkannya, dia akan membersihkan area ini dan mencapai level 5. Raja Kelinci ini merupakan monster level 5 yang memiliki pelindung kristal elemen di kepalanya dan mampu memberikan kerusakan elemen saat menyeruduk. Saat ini, Yan masih berada di level 4 dan terluka cukup parah, sehingga dia tahu pertarungan langsung dengannya hanya akan berakhir dengan kekalahan tragis. Namun, dia sudah memiliki rencana cerdik untuk menang. Saat sang Raja Kelinci melesat menyerangnya menggunakan kemampuan bawaan berupa serudukan api yang mematikan, Yan melakukan hal yang sudah dia persiapkan sejak tadi. Dia memodifikasi kemampuan lawan dari serudukan api menjadi ledakan kepala api. Kemampuan ini akan meledakkan kristal di kepalanya, memberikan kerusakan fatal bagi musuh sekaligus melukai kelinci itu sendiri. Sebelum monster itu berhasil menyentuh Yan, kristalnya meledak hebat hingga menewaskannya seketika. Setelah berhasil mengalahkannya, level Yan langsung naik ke level 5 sesuai dugaannya. Pada saat yang sama, papan pengumuman sekolah langsung menampilkan notifikasi yang memberitahu semua orang kalau rekor elit kelinci penyerang telah dipecahkan oleh Yan dalam waktu 36 menit. Murid-murid pun terkejut setengah mati karena rekor tahun lalu saja mencapai 1 jam lebih. Hongi yang tidak mau percaya langsung menuduh kalau Yan telah berbuat curang. Dia berniat menyusul Yan demi membuktikan pada semua orang kalau dia hanyalah penipu. Setelah mengalahkan kelinci penyerang, Yan merasa sudah waktunya untuk melangkah ke tahap selanjutnya di area latihan pemula yang jauh lebih menantang. Sebelum melangkah pergi, dia memastikan untuk memulihkan tubuhnya terlebih dahulu. Monster berikutnya yang akan dia hadapi adalah Serigala Badai. Di kehidupan masa lalunya, Raja Serigala Badai sempat memberikan kesulitan yang jauh lebih besar dari dugaannya. Namun untuk kali ini, dia berencana membuat sang Raja Serigala membayar lunas kesalahannya, bahkan dengan bunganya sekaligus. Beberapa saat kemudian, dia tiba di area latihan yang menjadi wilayah kekuasaan para Serigala Badai. Di tempat ini, serigala biasa berada di tingkat level 6 hingga 9, sedangkan rajanya berlevel 10. Percayalah, petualangan seru kita baru saja dimulai. Kalian dan saya bakal melihat perjalanan seorang pemula nekat yang langsung menantang maut di tempat latihan berbahaya ini. Intinya, kekuatan serigala angin puyuh itu sangat mengerikan. Namun di saat yang sama, hadiah yang ditawarkan juga sangat luar biasa. Jika berhasil bertahan hidup di sana, poin pengalaman yang didapat jauh lebih besar dibanding tempat lainnya. Yan sekarang berada di level 5 dan jika dia sanggup mengalahkan Raja Serigala, dia bisa langsung melompat ke level 10. Normalnya seorang pemula butuh waktu 10 hari untuk mencapai level 10, tapi menyelesaikan area ini sekali saja sudah cukup. Setelah berhasil menembus level 10, seseorang bisa membangkitkan keahlian bawaan kedua
dan juga memperoleh izin resmi untuk berlatih sendirian di alam liar. Kedua keuntungan ini sangat penting bagi Yan demi menjadi ksatria yang sangat kuat. Dia tahu harus bertindak secepat mungkin. Begitu tiba di gerbang, Yan langsung dihadang oleh seorang ksatria penjaga yang sangat kasar. Pria sombong itu langsung bertanya ketus apakah Yan ingin masuk sendirian, padahal pemula level 8 saja butuh satu tim. Dia menambahkan bahwa sebelumnya ada seorang siswa jenius dengan bakat peringkat A yang mencoba menantang area ini sendirian. Namun si jenius itu malah terluka sangat parah, hingga akhirnya dia tidak bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Jadi, ksatria itu tidak percaya kalau pemuda biasa seperti Yan bisa melakukan hal yang gagal dicapai oleh si jenius tadi. Yan berterima kasih atas peringatannya. Namun, dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk mundur dari keputusan tersebut. Ksatria itu menyahut sinis bahwa dia sama sekali tidak peduli, karena jika Yan memang sangat ingin mati konyol, silakan saja. Yan tidak heran karena diremehkan lagi, namun dia bukanlah tipe orang yang akan menyerah hanya karena omongan orang lain. Dengan penuh percaya diri, Yan langsung menerobos masuk ke area latihan dan berlari kencang menuju kawanan serigala buas. Sang satria memperhatikan dari atas balkon dan merasa heran melihat kenekatan Yan yang langsung menyerbu kawanan serigala tersebut. Tapi kalian harus perhatikan bagian ini, karena si ksatria sombong itu bakal langsung kena mental melihat kehebatan Yan. Yan dengan sangat mudah menebas monster-monster itu tanpa kesulitan sama sekali hingga membuat ksatria tersebut mulai berkeringat dingin. Dia bahkan belum menggunakan keahlian bawaannya, namun sudah bisa mempermainkan lawan, membuatnya bertanya-tanya apakah Yan seorang jenius sejati. Tidak butuh waktu lama bagi Yan untuk menumpuk jasad para monster tersebut, hingga membentuk sebuah gunung kecil yang mengerikan. Satria itu akhirnya sadar kalau Yan adalah petarung monster yang sangat mengerikan dan luar biasa kuat. Mengingat dirinya sempat mengejek Yan dengan sangat kasar tadi, ksatria itu berpikir bahwa sebaiknya dia segera pergi dari sana secepat mungkin. Di sisi lain, Yan duduk santai di atas tumpukan jasad monster untuk memulihkan tenaganya yang terkuras habis. Dia mengakui jika bukan karena keahlian bangkit kembali miliknya, dia pasti sudah mati berulang kali di tempat ini. Kini dia sudah mencapai level 9 setelah melewati pertarungan yang sangat melelahkan melawan kawanan serigala yang menyebalkan itu. Meskipun memiliki kemampuan regenerasi, rasa sakit dari luka-lukanya tetap terasa nyata. Namun Yan tidak memedulikan hal tersebut. Dia sangat paham bahwa mengubah takdir hidupnya memang membutuhkan perjuangan yang besar dan rasa sakit yang luar biasa. Nah, sekarang coba kalian bayangkan di tengah rasa sakit itu, Raja Serigala level 10 tiba-tiba muncul di hadapannya. Monster ini diselimuti oleh kekuatan elemen angin yang sangat kuat dan memiliki serangan cakar pemotong angin yang mematikan. Setelah menganalisis semua keahlian sang Raja Serigala, Yan menyadari bahwa tidak banyak ruang baginya untuk memodifikasi kemampuan tersebut dengan aman. Jika memaksakan perubahan, keadaan justru bisa menjadi jauh lebih buruk, membuatnya harus memikirkan rencana cadangan lainnya. Akhirnya, dia merobek bajunya hingga memperlihatkan bentuk tubuhnya yang kekar, lalu memutuskan untuk bertarung secara jantan tanpa banyak trik. Di luar keahlian sihirnya, Yan sangat yakin bahwa kemampuan bertarung fisiknya tetaplah yang terbaik di kelasnya. Tanpa ragu sedikit pun, Yan langsung melompat ke arah sang Raja Serigala, siap menunjukkan kekuatan bertarung yang sesungguhnya. Sementara itu, Hongi dan para pengikutnya baru saja berhasil keluar dari area kelinci dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka hampir saja tewas di sana jika tidak segera meminta bantuan darurat kepada ksatria penjaga pintu masuk. Ksatria penjaga langsung memarahi mereka karena nekat memasuki area lanjutan, padahal mereka seharusnya berlatih di area pemula saja. Hongi merasa sangat kesal karena timnya pun tidak sanggup mencapai area bos, membuatnya heran bagaimana Yan bisa menyelesaikannya. Dengan penuh amarah dia memukul anak buahnya karena dia sangat yakin kalau Yan pasti menggunakan cara yang curang. Seolah menambah penderitaan mereka, papan pengumuman tiba-tiba menyala dan menampilkan rekor penyelesaian baru yang sangat mengejutkan. Di sana tertulis dengan jelas bahwa Yan telah menyelesaikan area serigala angin puyuh hanya dalam waktu 58 menit saja. Dan percaya deh, kita bakal melihat rencana licik apa yang disiapkan si pecundang ini untuk menghancurkan nama baik Yan.
Sementara itu, di dalam area latihan, Yan akhirnya berhasil mencapai target level 10 yang sangat dia inginkan. Kini dia siap membangkitkan keahlian bawaan keduanya, serta mendapatkan peningkatan daya tahan yang luar biasa dari kemampuan barunya. Kalian harus tonton ini. Yan sangat gembira akhirnya berhasil mendapatkan kemampuan mencangkok tanaman untuk profesi petaninya. Ia langsung menggunakan kemampuan modifikasi untuk mengubahnya menjadi pencangkokan universal. Keahlian baru ini benar-benar luar biasa. Dengan kemampuan mengerikan ini, ia bisa menciptakan monster kontrak terkuat. Yan sangat senang kekuatan ini resmi jadi miliknya. Pencangkokan universal mampu menggabungkan genetik dari dua spesies berbeda secara acak untuk melahirkan ras monster baru. Hasilnya bisa menjadi jauh lebih unggul atau malah cacat. Peluang suksesnya saat ini baru 10%. Namun seiring meningkatnya level keahlian, variasi spesies yang bisa digabungkan akan bertambah besar beserta tingkat keberhasilannya. Mengenai persyaratan mencangkok yang terbatas, Yan sama sekali tidak khawatir karena ini adalah salah satu kemampuan terkuat. Sederhananya, monster yang dasarnya sudah kuat bisa mendapatkan kekuatan baru yang jauh lebih dahsyat. Cukup gabungkan dua monster peringkat A, maka ada peluang besar melahirkan monster legendaris peringkat S. Dengan menggunakan gulungan keahlian penjinak untuk mengikat kontrak, ia bisa menjadikannya rekan tempur yang setia. Di masa lalunya, Yan teringat bagaimana para penguasa dulu memanfaatkan hasil kekuatannya demi keuntungan mereka sendiri. Tapi kali ini berbeda. Ia berencana memakai semua kemampuan itu hanya untuk kepentingannya sendiri. Sekarang, sudah waktunya ia bersiap untuk segera pergi. Yan sangat takjub melihat perkembangan pesatnya. Bahkan ia juga berhasil mengamankan sebuah kristal sihir berharga mahal. Karena tingkat jatuhnya sangat rendah, memasangnya ke perlengkapan akan memberi efek luar biasa. Tapi kristal dari ruang latihan adalah milik asosiasi. Untungnya, saat ini Yan sudah mencapai level 10, yang berarti ia bisa segera pergi. Perhatikan baik-baik petualangan di Gua Iblis dimulai sekarang dan semua hasil jarahan di sana murni akan jadi miliknya. Yan sangat yakin masalah keuangannya akan segera teratasi. Namun tiba-tiba saja, rasa sakit luar biasa menghantam tubuhnya. Luka cakar di dadanya kembali berdenyut perih. Sialnya, karena luka ini tidak mematikan, keahlian kebangkitannya tidak aktif. Lebih buruk lagi, ia bahkan tidak punya uang untuk pergi berobat ke rumah sakit, yang berarti tidak ada jalan lain. Pilihan terbaiknya adalah mengakhiri hidupnya sendiri demi memicu kebangkitan. Tapi ia tidak mungkin melakukannya di hadapan para ksatria. Tindakan mencurigakan seperti itu pasti akan mengundang tanya. Ia harus segera mencari tempat sepi tanpa ada orang untuk mengakhiri hidupnya dengan tenang tanpa gangguan orang lain. Begitu memakai kemejanya dan melangkah keluar, ia sangat terkejut. Ada begitu banyak orang berkumpul di luar, mayoritas adalah siswa yang menunggunya, bahkan para senior pun ikut hadir. Mereka berkumpul demi melihat sang pemecah rekor baru. Dengan keramaian seperti ini, mustahil bagi Yan untuk bunuh diri. Jika ia tiba-tiba terluka parah di situasi ini, lalu bangkit kembali secara instan di depan umum, semuanya akan kacau. Orang-orang pasti akan menyadari ada yang aneh dengannya. Masalah terbesarnya sekarang adalah bagaimana membubarkan kerumunan ini. Kalian pasti penasaran bagaimana ia mengatasinya, kan? Tapi secara ajaib, tiba-tiba saja semua lukanya mulai menutup sendiri. Rupanya ada pemilik profesi pendukung peringkat S, sang malaikat suci, yang menyembuhkannya. Semua orang pun terperangah melihatnya. Saat mencari tahu siapa sosok hebat di balik sihir itu, mereka menyadari bahwa ia adalah Kexin dari klan Yao. Para siswa benar-benar gempar karena tidak menyangka keturunan klan besar bersedia datang kemari, sementara Yan sendiri terpaku dalam kekaguman luar biasa karena gadis ini baru saja menyelamatkan nyawanya. Ia segera menghampirinya untuk berterima kasih. Kini semua lukanya telah hilang tanpa bekas. Sebagai balas budi, Yan menawarkan diri membantu memperbaiki perlengkapannya nanti. Dalam hati, ia sangat berharap bisa bekerja sama dengannya di masa depan karena kemampuan pemulihannya sangat hebat. Kexin menyambut baik niat itu dan berkata ia akan menunggu saat perlengkapan tempurnya rusak nanti. Semuanya berjalan lancar hingga tiba-tiba Hungi datang mengacau dan menuduh Yan telah melakukan kecurangan besar. Ia berteriak kencang memperingatkan yang lain agar tidak tertipu oleh Yan yang ia sebut sebagai penipu licik.
Hungi bersikeras bahwa rekor waktu milik Yan didapat dengan curang, menyebut Yan hanyalah sampah berpangkat ganda. Mendengar hal itu, semua yang hadir langsung terkejut karena mereka tahu profesi pendukung sama sekali tidak punya daya tempur. Hungi terus memprovokasi bahwa mustahil bagi Yan menyelesaikan misi latihan sendirian bahkan memecahkan rekor baru. Satu-satunya cara hanyalah dengan memakai senjata tingkat tinggi, namun hal itu juga mustahil karena Yan sangat miskin. Dalam benaknya, Hungi sangat yakin Yan menggunakan trik murahan karena tidak mampu bersaing secara adil dengannya. Hungi menambahkan, jika memang Yan mampu membeli senjata mahal, itu artinya ia hanya berpura-pura miskin demi beasiswa sekolah. Begitu kerumunan mendengar tuduhan tersebut, kekaguman mereka pada Yan perlahan mulai meredup dengan cepat. Melihat situasi tersebut, Yan dengan tenang menantang balik Hungi untuk membuktikan apakah tuduhan curang itu benar adanya. Kalian dan saya pasti tidak sabar menanti kelanjutannya, karena Hungi langsung menantang Yan berduel tanpa menggunakan perlengkapan tempurnya. Kalian dan aku tahu, Yan tidak curang, tapi Kekson memohon padanya agar tidak terpancing karena dia tidak perlu membuktikan apapun pada orang lain. Namun, Yan berterima kasih atas perhatiannya, lalu tanpa ragu menerima tantangan Hungi karena dia ingin membereskan Hungi sekarang juga agar tidak menjadi pengganggu di masa depan. Di sisi lain, Hungi dengan sombong melepaskan aura berserker miliknya, memperingatkan Yan bahwa menantangnya adalah kesalahan fatal yang sangat besar. Dia berteriak penuh percaya diri, bersumpah akan menghajar Yan habis-habisan, hingga semua giginya rontok tanpa sisa. Hungi mengaktifkan keahlian berserker yang mengurangi 1% HP per menit, meningkatkan gairah bertarung, serta menambah kekuatan kelincahan dan pertahanan sebesar 30%. Yan malah mengejek dan mengaku sangat menyukai omong kosongnya. Tetapi dia penasaran apakah Hungi sanggup mempertahankan energi itu selama 1 menit. Yan benar-benar tidak menyangka Hungi begitu bodoh. Percaya diri bisa menang hanya karena perbedaan kelas belaka. Yan segera memasang posisi bertarung, siap memberi pelajaran berharga yang tidak akan pernah dilupakannya. Bahwa kekuatan sejati tidak ditentukan oleh kelas seseorang. Di dalam hati, Yan merasa sangat lega karena sebelum dia meninggalkan area latihan, dia sempat mengembalikan semua perlengkapannya ke kondisi semula sehingga tidak perlu cemas ada orang yang mencurigai perlengkapannya tersebut. Yan bahkan sengaja melepas sepasang sepatu bot kulit pemberian akademi demi membuktikan kepada Hungi bahwa saat ini dia bertarung tanpa mengenakan pelindung apapun. Hungwe merasa di atas angin dan langsung menerjang ke depan mengincar kepala Yan. Tapi perhatikan baik-baik karena Yan dengan sangat mudah menghindari serangan tersebut hingga membuat Hungi terkejut setengah mati. Hungi tidak percaya dan mulai menyerang secara membabi buta berharap salah satu pukulannya bisa mengenai sasaran. Sayangnya, semua gerakan lambat itu tidak berarti di depan Yan yang selalu menghindar tepat waktu. Yan mengakui kelas berserker peringkat A memang cukup hebat. Namun serangan sehebat apapun tidak berguna jika tidak pernah kena. Mengayunkan tangan sembarangan hanya membuang tenaga saja, dan Yan menegaskan bahwa dia sudah membaca gaya bertarung Hungi selama 3 tahun kebersamaan mereka. Yan bersiap melakukan serangan balik sambil mengingatkan Hungwe bahwa lawannya itu tidak akan pernah bisa membaca gerakannya. Sebelum Hungwe sempat menyadarinya, satu pukulan keras Yan mendarat telak di rusuk kanan mengirimkan rasa sakit yang luar biasa. Tubuh Hungwe langsung ambruk ke tanah menahan kesakitan. Sementara Yan dengan bangga menegaskan bahwa dialah penguasa sebenarnya. Kita semua pasti terkejut melihat penonton terperangah keheranan, memikirkan bagaimana bisa kelas pembuat peringkat F mampu mengalahkan berserker peringkat A tersebut. Setelah sukses memberi pelajaran pada Hungwe, Yan memutuskan untuk segera pergi dari sana, karena dia harus segera pergi ke alam liar dalam waktu dekat. Namun sebelumnya, dia wajib mencari peralatan bertarung yang layak. Berkat keahlian modifikasinya, mendapatkan senjata bagus bukanlah masalah yang sulit. Berhubung dia sudah mengembalikan semua barang pinjaman akademi, dia terpaksa membeli peralatan dasar sendiri. Namun saat dia memeriksa dompetnya, dia mendadak tersadar betapa keringnya keuangan miliknya saat ini. Tiba-tiba saja, dia merasakan serangan dari arah belakang dan dengan sigap,
langsung menangkis pukulan tersebut dengan sangat mudah. Saat dia berbalik, ternyata penyerang itu adalah rival sekaligus teman baiknya sendiri, yaitu Ching Fong. Ching Fong memujinya karena berhasil menahan serangan itu. Seraya berkata, tidak heran jika Yan selalu menjadi yang terbaik di angkatannya, baik dalam bidang akademik maupun pertarungan selama 3 tahun berturut-turut. Ching Fong membelikan minuman dan Yan bertanya apakah dia melihatnya saat bertarung dengan Hungi. Temannya membenarkan hal itu, bahkan berseloroh jika Yan kalah, dia sendiri yang akan menghajar Hungi karena hanya Yan rival yang diakuinya. Ching Fong menganggap lalat seperti Hungi tidak penting. Lalu Yan pun menimpali bahwa Ching Fong juga sengaja mengalah. Pada pertandingan final tahun pertama mereka dahulu kalah. Ching Fong sengaja menyerah begitu saja. Dan sejak hari itu, dia selalu melakukan hal yang sama setiap tahunnya. Yan tahu bahwa Ching Fong sengaja memberikan beasiswa utama kepadanya karena temannya itu adalah anak orang kaya raya generasi kedua yang jelas-jelas tidak butuh uang saku tambahan. Ching Fong mencoba membantah dengan beralasan dia hanya takut pada sorot mata Yan yang kejam. Yan pun memanfaatkan momen ini untuk bertanya apakah dia akan menyerah lagi jika mereka bertemu di turnamen pemula nasional tahun ini. Namun Ching Fong menegaskan tidak ada kata menyerah untuk kali ini. Ching Fong berjanji akan bertarung sekuat tenaga, lalu mereka bersulang bersama. Tepat setelah itu, Ching Fong melemparkan sebuah kartu chip berisi 2.000 kepada Yan. Berkata ingin membeli strategi kilat mengalahkan serigala angin miliknya. Sambil melangkah pergi, dia mengingatkan Yan agar segera mengirimkannya, dan Yan pun langsung menyanggupinya. Yan menghela napas lega sambil mengakui bahwa dia sangat berutang budi besar pada Ching Fong, tetapi dia berjanji akan membalas kebaikan itu nanti. Berbekal uang 2.000 tersebut, dia berencana untuk segera pergi mencari berbagai kedai, penasaran harta karun apa yang akan ditemukannya. Beberapa saat kemudian, Yan tiba di pasar gelap termurah. Menurut kalian, harta karun unik apa yang akan dia temukan di sana? Mari kita tunggu petualangan berikutnya. Coba dengerin ini. Kita bakal melihat bagaimana pemuda biasa ini menemukan sebuah pedang iblis bayangan di toko. Pedang tingkat E+ berlapis kristal sihir serigala badai ini dipajang, ditempa dari besi meteorit legendaris. Senjata ini memiliki elemen badai tingkat 5 yang sangat mematikan. Sang penjual langsung menawarkan pedang itu. Dia menawarkan 18.000 karena jika kondisinya prima, harganya bisa mencapai 25.000. Yan tidak terkejut sama sekali, karena dia beralih ke pedang biasa lainnya dan menanyakan harganya. Penjual itu menjawab bahwa pedang biasa tersebut hanya dijual seharga 1.500 saja. Itu adalah pedang baja azur tingkat E yang ditempa biasa. Disinilah Yan mulai merencanakan sesuatu. Yan menawarkan kesepakatan. Dia meminta pedang baja azur itu gratis jika dia berhasil memperbaiki pedang iblis. Sang penjual langsung tertarik dan meragukan kemampuannya. Namun, Yan hanya tersenyum tipis menghadapi keraguan itu. Sambil mengaktifkan kemampuan restorasi miliknya dengan senyuman misterius, Yan berkata bahwa pembuktian adalah jalan terbaik untuk tahu. Perhatikan baik-baik di sini. Target asli Yan sebenarnya bukanlah pedang iblis itu, melainkan pedang baja azure murah. Dengan kemampuan modifikasi miliknya, pedang biasa ini bisa berubah menjadi senjata legendaris yang luar biasa kuat. Penjual itu memperingatkan bahwa memperbaiki daya tahan senjata sangat berisiko tinggi dan sulit dilakukan. Yan mengaku hanya seorang tukang reparasi tingkat F. Penjual itu tertawa karena dia sendiri pandai besi tingkat D. Sebagai pandai besi, dia merasa lebih paham dan tidak yakin Yan bisa memperbaiki senjata tersebut. Dia pun memberikan sedikit nasihat kepada Yan yang dikiranya masih berstatus sebagai seorang pelajar biasa. Jika daya tahan senjata mencapai 0, itu akan hancur selamanya. Memperbaikinya butuh kepekaan tingkat tinggi. Seseorang harus memahami aliran sihir di dalamnya, lalu merekonstruksi seluruh struktur pedang dari dalam. Jika gagal, kondisinya justru akan semakin memburuk. Penjual menegaskan Yan harus ganti rugi 18.000. Tanpa diduga, Kexin juga berada di pasar itu dan mengawasi seluruh interaksi mereka dengan serius.
Dia tahu ucapan penjual itu benar, bahkan profesional tingkat B di serikat keluarganya pun kesulitan. Tapi kalian tahu kan, Yan sama sekali tidak cemas karena dia menyimpan rahasia besar dari masa lalunya. Di kehidupan sebelumnya, dia biasa memperbaiki pusaka tingkat A, bahkan tingkat S untuk para kultivator terkuat. Mayoritas orang dengan kelas tukang tingkat F pasti menyerah, tapi Yan selalu ingin menjadi yang terbaik. Dia melampaui batas kemampuannya untuk melatih keahlian ini. Setelah terlahir kembali, kemampuan ini menjadi sangat mematikan. Memperbaiki peralatan tingkat rendah seperti ini baginya hanyalah sebuah permainan anak kecil yang sangat mudah. Begitu dia mulai bekerja pada pedang iblis tersebut, semua penonton langsung dibuat terpukau tanpa kata. Bahkan Kexin akhirnya menyadari bahwa Yan benar-benar serius saat berjanji akan memperbaiki peralatan tempurnya nanti. Sesaat kemudian, Yan menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan pedang itu kembali kepada sang penjual yang gembira. Setelah memeriksa pedang itu, dia memuji keahlian Yan dan mengakui kesalahannya karena telah meremehkan anak itu. Dia memberikan pedang baja Azuri sebagai hadiah. Yan menerimanya dengan senang karena rencana besarnya berjalan lancar. Kini, dia hanya perlu memodifikasi senjata ini agar bisa berubah menjadi sebuah pusaka semu legendaris. Yan mengubah bilah pedang itu menjadi Kinggang, sebuah senjata legendaris milik dewa perang kuno yang perkasa. Dengan pedang dahsyat ini, Yan berhasil menghemat uang pendaftaran kuliahnya yang sangat mahal saat ini. Apalagi kehidupan saudara perempuannya juga sangat sulit sejak kepergian ayah mereka beberapa waktu yang lalu. Meski dia tahu saudarinya akan menjadi orang hebat kelak, saat ini dia masih gadis penyendiri saja. Itulah mengapa dia ingin menyiapkan biaya hidup yang cukup sebelum dia berangkat ke universitas nanti. Saat Yan hendak melangkah pergi, tiba-tiba terdengar suara akrab dari belakang yang memanggil namanya kembali. Dia berbalik dan melihat Kexin yang langsung menawarkan sebuah pekerjaan khusus dengan bayaran sangat menggiurkan. Gadis itu bersedia membayar 50.000 asalkan Yan mau membantunya naik ke tingkat 10. Yan langsung menyetujuinya dengan senang hati karena ini adalah kesempatan emas baginya untuk meraup keuntungan. Kexin merasa sangat gembira. Lalu dia bergegas kembali menemui sang penjual untuk membeli pedang iblis. Sang penjual dengan bangga mematok harga 25.000 karena pedang tersebut sudah pulih sepenuhnya. Kexin mengejutkannya dengan langsung mengeluarkan tumpukan uang tunai tersebut dari dalam cincin penyimpanan miliknya. Percayalah teman-teman, petualangan seru mereka berdua baru saja dimulai dan kalian tidak boleh melewatkan kelanjutan kisahnya. Ayo, ikuti petualangan ini saat Yan mulai memikirkan cara memanfaatkan kemampuan support Kexon untuk melipat gandakan kekuatan tempurnya sendiri. Tiba-tiba Kexon kembali membawa pedang iblis tersebut lalu menyerahkannya kepada Yan sebagai sebuah kado istimewa untuk pertemuan pertama mereka. Kexon memintanya untuk tidak menolak. Yan tentu saja terkejut karena tidak menyangka akan mendapatkan pedang legendaris secepat ini. Sikap sopan gadis ini membuat Yan kagum. Dengan senang hati, dia menerima pedang itu dan berterima kasih kepadanya. Kexon yakin betul bahwa pemuda ini akan menjadi sosok yang luar biasa, makanya dia sangat royal demi investasi masa depannya. Baginya, investasi ini pasti menguntungkan. Yan pun langsung mengajak Kexon untuk segera menuju ke area pelatihan bagi pemula. Tidak butuh waktu lama, mereka sampai di area monster penyeruduk berbekal senjata baru. Yan langsung membantai mereka dengan mudah. Monster-monster itu ditebas sebagai mentega, sementara Kexon terus memberikan support terbaik dari belakang. Kerja sama mereka benar-benar solid. Mereka bahkan sukses memecahkan rekor waktu tercepat dan menaikkan level Kexon. Luar biasa. Rekor sarang serigala pun ikut dihancurkan. Semua orang terbelalak heran, apalagi setelah tahu bahwa Yan berpasangan dengan Kexon, gadis jenius dari keluarga terpandang Yao. Asal tahu saja, ayah Kexon adalah ketua dari Serikat Dagang Doli, salah satu dari 10 raksasa bisnis terbesar di negara ini. Ketika level Kexon akhirnya melesat ke level 9, rasa lelah yang sangat hebat mulai menggerogoti tubuh mungilnya. Dia meminta istirahat sejenak, namun Yan menyarankan agar mereka tetap berjalan pelan sambil memulihkan tenaga secara perlahan. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Kexon langsung merasa sangat termotivasi untuk mencoba bertarung seperti yang dilakukan Yan. Apalagi dia memiliki kelas support tingkat S yang legendaris. Sementara itu,
Yan sendiri sudah berhasil menembus level 13. Yan kemudian mengajaknya ke satu-satunya area pemula dengan tingkat bahaya luar biasa tinggi, yaitu sarang babi hutan Netherflame. Setibanya di pintu masuk, satria penjaga gerbang tampak sangat cemas meskipun dia tahu Yan baru saja memecahkan banyak rekor. Dia memperingatkan bahwa Raja Babi Hutan Api dari neraka jauh lebih mengerikan dibanding kelinci penyeruduk atau serigala badai. Dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi, Yan menjawab bahwa dia sama sekali tidak merasa gentar sedikit pun. Baginya, semakin besar bahaya yang mengancam, maka hadiah yang akan didapatkan juga pastinya akan jauh lebih melimpah. Tanpa keberanian mengambil risiko, seseorang tidak akan pernah bisa naik kelas. Yan juga tenang karena didampingi support tingkat S. Melihat tekad baja yang membara dari Yan, sang satria akhirnya mengizinkan mereka masuk dan mendoakan keselamatan petualangan mereka. Yan menerima doa itu dengan senang hati karena mereka butuh setiap keberuntungan yang ada. Setelah menyusuri lorong bawah tanah, Kekson merasa heran karena belum melihat ada monster satupun. Yan pun menjelaskan situasi sebenarnya di dalam labirin ini. Tidak ada monster kroco di sini karena tempat ini hanya dihuni oleh satu bos monster utama saja yang mematikan. Kalian pasti bisa membayangkan ketakutan Kekson saat bos monster raksasa tiba-tiba muncul di depan mata hingga membuatnya hampir pingsan. Sementara itu Yan justru sangat bersemangat sambil mencabut kedua pedangnya untuk menghadapi lawan tangguh yang ada di depannya. Bos raksasa tersebut adalah Raja Babi Hutan Hantu level 15 yang memiliki serangan tabrakan api roh. Monster sihir mengerikan dari gua mistis ini sangat agresif dan memiliki emosi yang luar biasa tidak stabil. Suhu api hantu di sekujur tubuhnya bahkan mampu mencapai 200 derajat Celcius saat dia bersiap untuk menyerang. Yan langsung memerintahkan Kekson merapalkan cahaya suci demi menjaga darahnya tetap penuh. Kekson mengangguk paham dan bersiap. Dia mengaktifkan kemampuan malaikat suci selagi Yan melesat ke depan. Menyerang lebih dulu adalah taktik terbaiknya saat ini. Di udara, Yan berencana memanfaatkan gravitasi dan putaran cepat untuk menyayat leher monster tebal tersebut secara brutal. Namun sayang sekali, rencana matang yang dia siapkan tersebut tidak berjalan semulus yang dia bayangkan sebelumnya. Saat Yan menebas, sang babi hutan melompat tinggi dan menangkis serangan tersebut menggunakan taringnya yang sangat keras. Merasa strategi ini tidak akan berhasil untuk kedua kalinya, Yan langsung memutuskan untuk segera mengubah taktik bertarungnya. Raja babi hutan ini terbukti jauh lebih cerdas dari dugaannya. Namun Yan segera memanfaatkan celah sempit yang ada. Dia ingin memodifikasi pedang baja birunya di udara agar kekuatannya tidak sampai terendus oleh Kekson dari bawah. Dia lalu mengubahnya menjadi pedang cinggang. Senjata awal memang sampah, tapi menangkis pedang baru ini adalah kemustahilan. Sangat sulit bagi sang Raja Babi Hutan menahannya. Namun, modifikasi ini hanya menghasilkan replika tingkat 10 saja. Meskipun hanya berupa versi replika dari pedang cinggang asli, kekuatan yang dihasilkan senjata ini tetap luar biasa. Pedang tiruan ini sanggup memotong logam setebal apapun dan menembus baju zirah musuh dengan sangat mudah. Yan tidak kecewa meski kualitasnya rendah, karena dia sadar kemampuan modifikasinya tidak bisa menciptakan dewa dalam sekejap. Kekuatan ini sudah sangat lebih dari cukup untuk menaklukkan sang Raja Babi Hutan Hantu level 15. Percayalah, dengan senjata mematikan inilah, kalian akan melihat bagaimana Yan membalikkan keadaan dalam pertarungan sengit berikutnya. Mari kita mulai pertarungan epik ini. Saat dia langsung menyerang monster itu dan memotong taringnya hingga membuatnya sangat murka. Teralihkan, Yan langsung mengubah kembali senjatanya menjadi pedang baja Azure sebelum gadis itu menyadarinya. Sementara itu, Kekson sangat terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Dia sulit mempercayai pedang biasa peringkat A bisa menghasilkan kerusakan sedahsyat itu. Dia yakin ini bukan karena senjata itu, sebab satu tebasan saja mampu menghancurkan taring keras milik sang Raja Babi Hutan. Setelah merenung sejenak, Kekson menyimpulkan bahwa semua ini murni kekuatan Yan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pedang tersebut. Menurutnya, seseorang dengan 2 kelas peringkat F yang sanggup memecahkan begitu banyak rekor pasti jauh lebih kuat dari mayoritas peringkat A.
Saat Kekson tenggelam dalam pikirannya, Yan menyadari ekspresi wajah gadis itu dan menebak dia sedang membayangkan hal aneh di kepalanya. Karena masih ada monster yang harus mereka kalahkan, Yan langsung memanggil namanya untuk menyadarkan gadis itu kembali ke dunia nyata. Dia lalu menyuruh Kekson menyelimutinya dengan cahaya suci, agar gadis itu bisa tetap mendapatkan peningkatan level saat monster tersebut tumbang nanti. Kekson mengucapkan terima kasih karena telah diingatkan, lalu dia segera mengaktifkan kemampuan sihir cahaya suci miliknya tersebut. Selagi mendapat tambahan kekuatan cahaya, Yan bersiap menghabisi sang raja babi hutan sambil memikirkan strategi serangan terakhirnya. Perhatikan bagian ini baik-baik, karena disinilah Yan mulai merencanakan sesuatu yang sangat gila menggunakan kemampuan modifikasinya. Dia berpikir untuk mengubah nama pedang iblisnya demi tebasan berikutnya, namun masih bingung memilih nama baru yang paling cocok. Setelah memikirkan beberapa nama keren, Yan mendadak ragu karena perubahan yang terlalu berlebihan justru bisa gagal atau berbalik menyerangnya. Akhirnya dia memutuskan tidak ingin mengambil risiko konyol tersebut. Tiba-tiba saja sang raja babi hutan melancarkan serangan kejutan. Musuh mengaktifkan kemampuan serbuan api neraka, membuat Yan kembali fokus dan bersiap untuk segera mengakhiri pertarungan menegangkan ini. Dia berencana memodifikasi serangan api neraka itu menjadi hal lain. Setelah menimbang-nimbang perubahan yang paling tepat, dia meminta Kekson untuk segera memejamkan mata. Meski bingung dan bertanya alasannya, Yan hanya menyuruhnya untuk percaya saja. Dia memperingatkan bahwa Kekson mungkin tidak akan kuat melihat adegan berikutnya. Tanpa ragu, gadis itu patuh karena mengira situasinya bakal mengerikan. Saat Raja Babi menerjang bagai bola api biru raksasa yang membara, Yan langsung mengaktifkan kemampuan modifikasinya. Hanya dengan petikan jari manisnya, dia mengubah serangan mengerikan tadi menjadi sebuah gerakan melayang yang lambat. Begitu modifikasi itu berhasil diterapkan, monster tersebut mendadak melambat dan melayang tak berdaya di udara dengan sangat aneh. Sang Raja Babi pun kebingungan setelah Yan mengubahnya menjadi sangat lambat. Merasa puas dengan mahakaryanya, Yan langsung maju menyerang. Menerjang maju, dan di tengah jalan dia langsung memodifikasi pedang Azure miliknya menjadi pedang Kinggang yang legendaris. Anda dan saya tahu bahwa satu tebasan kuat ke leher monster ini akan langsung mengakhiri pertarungannya seketika. Sistem langsung memberitahu bahwa Raja Babi telah tewas dan poin pengalaman itu berhasil menaikkan levelnya menjadi 15. Yan sangat terkejut bisa naik 2 level sekaligus berkat mengalahkan bos monster pemula terkuat di wilayah ini. Sementara itu, mata Kekson masih terpejam. Namun dia mendengar suara sistem memberikan hadiah luar biasa hingga membuatnya naik ke level 12. Hal ini membuatnya penasaran apakah Yan benar-benar telah melenyapkan monster mengerikan itu sendirian tanpa bantuan siapapun. Setelah mengembalikan pedangnya ke wujud semula, Yan berjalan mendekat. Dia senang gadis itu benar-benar mematuhi perintahnya tadi. Yan menyadari bahwa Kekson adalah rekan tim yang sangat ideal karena selain penurut, dia juga kaya dan punya sihir penyembuh. Dia bahkan sudah berencana untuk terus mengajaknya dalam setiap penjelajahan ruang bawah tanah yang membutuhkan anggota kelompok. Beberapa saat kemudian, Yan menyuruh Kekson membuka matanya dan memberitahu bahwa misi menaikkan levelnya telah selesai dilakukan. Begitu kelopak matanya terbuka, Kekson langsung terperangah luar biasa ketika melihat jasad sang Raja Babi Hutan yang sudah terkapar. Dia seolah tidak percaya bahwa pemuda di hadapannya sanggup menumbangkan monster sekuat itu sendirian tanpa luka sedikit pun. Sambil menatapnya dengan penuh kekaguman, dia menilai Yan sebagai sosok jenius yang sangat lembut dan juga bisa diandalkan. Sebelum Yan melangkah pergi, Kekson segera memanggilnya untuk memberikan uang bayaran jasa beserta hadiah bonus tambahan yang cukup istimewa. Mata Yan langsung membelalak lebar saat menyadari hadiah itu adalah sebuah cincin penyimpanan magis yang sangat langka dan berharga. Benda ini terbuat dari kristal dengan sihir ruang permanen yang mampu menyimpan barang apa saja tanpa batasan fisik sama sekali. Bahkan, untuk kapasitas terkecil, sekalipun harganya bisa mencapai ratusan ribu koin emas, menjadikannya barang yang sangat dicari orang. Karena tahu nilainya luar biasa mahal, Yan sempat menolaknya, namun Kekson terus mendesak agar dia mau menerima hadiah tersebut. Menurutnya, dengan bakat sehebat itu, Yan jauh lebih membutuhkannya.
karena telah membantunya naik level melampaui kesepakatan awal mereka. Yan menyadari kebenarannya, mengingat dia berniat pergi ke alam liar untuk menaikkan levelnya sendirian dalam waktu dekat ini. Cincin itu pasti akan sangat berguna untuk menampung semua hasil jarahannya, sehingga dia pun akhirnya memutuskan menerimanya. Sebagai gantinya, dia berjanji membantu permintaan gadis itu, dan mari kita nantikan kelanjutan petualangan luar biasa mereka nanti. Ikuti terus petualangan ini. Kesepakatan Keksen dan Yan baru saja dimulai saat mereka melangkah keluar menuju keramaian. Di luar, semua orang heboh membahas peringkat murid baru. Mereka terkejut karena level para petarung sangat tipis. Saling kejar-kejaran. Maklum, Kota Nanyong tahun ini kedatangan banyak bakat luar biasa yang siap mengguncang panggung. Ada banyak sekali kelas tempur tingkat S dan A, terutama di SMA 7 Nanyong yang katanya punya 3 jenius. 3 murid dengan kebangkitan tingkat S sekaligus. Tak lama, Yan dan Keksen ikut merangsek ke kerumunan melihat papan peringkat. Meski Yan masih bertengger di posisi pertama, dia sadar para rivalnya bakal segera mengejar ketertinggalan mereka. 3 orang tepat di bawahnya memiliki kelas tempur tingkat dewa. Salah satunya Li Yuong, si juara akademik dan tempur, asal SMA 3 Nanyong. Pemuda ini bangkit sebagai master pedang tingkat S yang mustahil dikalahkan dalam jarak dekat. Rival berikutnya adalah Jong Hong, jawara bela diri SMA 9 Nanyong. Dia membangkitkan kelas tinju api tingkat A. Daya serangnya sangat mengerikan. Sedangkan yang ketiga adalah Lu Yuan, pembunuh bayangan angin tingkat S berkecepatan tinggi. Spesialis penyergapan mematikan. Di kehidupan Yan yang sebelumnya, para monster ini memiliki reputasi yang sangat luar biasa. Kali ini Yan bertekad melampaui mereka semua dan memimpin daftar 100 petarung terbaik di Kota Nanyong. Nah, kita tunggu saja saat para jenius ini berhadapan langsung dengan Yan untuk memperebutkan tahta tertinggi. Pertarungan itu pasti akan tiba kelak. Namun, untuk saat ini Yan memilih pulang demi menemui adik tercinta, Zhang Yao. Dulu Yan diculik dan dijadikan alat pemuas bagi kaum penguasa. Adiknya terpaksa tumbuh sendirian tanpa ada yang menemani. Mereka tak pernah berjumpa lagi. Kini setelah mendapat kesempatan kedua, Yan bersumpah akan menebus seluruh penyesalan masa lalunya. Setelah berpamitan dengan Keksen, gadis itu meminta Yan untuk mengajaknya saat menaklukkan gerbang penjara bawah tanah berikutnya. Tidak lama kemudian, Yan tiba di rumah lamanya. Tempat yang tak pernah dia kunjungi lagi sejak diculik dulu. Kala itu dia hanya mendengar kabar tentang Yao lewat perantara, walau nasib memisahkan mereka berdua selamanya. Adiknya kelak berhasil membangkitkan kelas bertarung tingkat A. Namun saat ini, Yao masih menjadi gadis yang pendiam, gadis penyendiri yang dia kenal. Begitu melangkah masuk, Yao menyambut kakaknya dengan hangat dan mengajaknya makan bersama. Yao adalah siswi SMP pemalu berusia 15 tahun yang mengurung diri sejak orang tua mereka tewas. 3 tahun lalu, saat mereka masih hidup, Yao sangat ceria dan jauh lebih bahagia dibanding keadaannya sekarang. Tragedi Gua Iblis mengubah sifatnya menjadi sangat tertutup. Di sela makan bersama, Yao tiba-tiba membuat keputusan mengejutkan. Bagaimana perasaan kalian jika mendengar adik yang jenius tiba-tiba ingin putus sekolah? Yan pun langsung terkejut mendengarnya. Sebagai juara kelas, niat Yao sungguh tidak masuk akal. Yan mengingatkan bahwa ujian masuk SMA sudah sangat dekat. Dengan nilai sempurnanya, rencana bodoh itu harus dibuang jauh mewah. Namun Yao beralasan dia tak sehebat kakaknya. Yao mengaku telah melihat nama Yan bertengger di peringkat teratas kota. Dia memuji kerja keras kakaknya selama ini. Dia yakin kakaknya ditakdirkan menjadi sosok hebat di masa depan yang akan melindungi dunia ini dari kehancuran. Namun rasa trauma membuat Yao tidak percaya diri pada kemampuannya sendiri, meski nilai akademiknya sangat luar biasa. Yao berniat untuk segera mencari pekerjaan demi membantu meringankan biaya hidup mereka yang semakin menjerat sehari-hari. Mendengar alasan tersebut, Yan tidak percaya begitu saja. Dia tahu ada hal yang sedang disembunyikan adiknya. Yan mendesak Yao menceritakan kebenarannya. Namun sebelum adiknya menjawab, seorang pria parubaya bernama Paman Quan menyelonong masuk.
Melihat suasana tegang di ruangan tersebut, pria itu tampak ragu. Lalu dia mulai mengeluh tentang bisnisnya, sambil meminta maaf karena terus mengganggu mereka. Ternyata dia adalah pemilik lembaga pinjaman mikro darurat Aquan. Selama 2 tahun terakhir, Yan dan adiknya terpaksa meminjam uang di sana untuk bertahan hidup sehari-hari. Melihat wajah cemas adiknya, Yan sadar bahwa pria ini pasti sudah datang menagih hutang sebelum dirinya pulang. Ternyata inilah alasan utama sang adik ingin putus sekolah. Yao terpaksa mengorbankan impiannya demi menutupi biaya kuliah kakaknya. Yao tahu mereka tidak punya uang. Dia memilih menyerah agar tidak menjadi beban finansial bagi masa depan Yan. Yan pun segera meminta Paman Kuan untuk menjumlahkan semua sisa utang yang menumpuk selama 2 tahun terakhir. Jumlahnya mencapai 43.000 tanpa bunga. Paman Kuan merasa tidak enak, tapi usahanya sedang di ujung tanduk. Tanpa ragu, Yan langsung menyerahkan uang 50.000 hasil upahnya bertarung bersama Keksen tempo hari. Yan merelakan kembaliannya sebagai bunga pinjaman. Paman Kuan terkejut, sementara Yao heran dari mana kakaknya mendapat uang sebanyak itu. Yan ingin menjelaskan agar sang adik tenang, namun dia merasa kurang nyaman jika membicarakannya di depan orang asing. Sadar situasi tersebut, Paman Kuan langsung pamit pergi. Kita tunggu kelanjutannya. Apakah rahasia Yan akan terbongkar? Nah, kalian dan saya harus tahu kalau Yao mulai curiga uang, kakaknya berasal dari sumber yang sangat mencurigakan. Tapi Yan menepuk kepalanya, meyakinkan bahwa uang itu halal dan memintanya berhenti khawatir karena dia akan segera sukses. Dia bertekad menjadi nomor 1 di daftar top 100 kota dan menjadi lulusan terbaik ujian masuk perguruan tinggi. Yan mengincar hadiah 300.000 itu dan meminta sang adik agar tidak menyerah pada masa depannya sendiri. Yao sadar, alasan konyolnya tadi sama sekali tidak bisa menipu kakaknya yang tahu persis alasan dia ingin putus sekolah. Yan memberikan kartu bank padanya dan meyakinkan bahwa dia punya banyak cara mudah untuk menghasilkan banyak uang meskipun dia belum mulai. Maka dari itu Yan menyuruh adiknya belajar giat karena saat dirinya di puncak semua mata akan tertuju padanya. Tekanannya pasti akan melonjak tajam setelah orang-orang tahu bahwa dia adalah adik dari sang nomor 1. Yao harus bangkit dan menjadi yang terkuat di angkatannya demi menjaga reputasi kakaknya yang luar biasa hebat itu. Mendengar itu, Yao menangis terharu, lalu memeluk erat kakaknya, sambil bersumpah tidak akan pernah mempermalukan nama keluarga mereka. Yan menenangkannya dan langsung bertekad kuat untuk mulai menaikkan levelnya sambil terus mengumpulkan pundi-pundi uang. Dengan tekad membara, dia bersumpah merebut posisi teratas di kota Nanyong demi bisa mewujudkan impian besarnya. Dia memutuskan keluar dari zona aman manusia di Gua Iblis karena itulah area paling ideal untuk menaikkan level. Perhatikan baik-baik tempat ini. Karena lembah naga racun dipenuhi bahaya, mematikan sekaligus peluang yang luar biasa. Dengan monster yang sangat padat, Yan yakin tempat ini tercepat untuk solo leveling demi menaikkan kekuatannya. Bahkan, ada rumor tentang monster jenis naga langka yang bersembunyi di bagian terdalam lembah beracun tersebut. Yan ingin menemukan telur naga itu agar bisa menciptakan monster peliharaan yang sangat kuat dan setia. Dia juga sangat bersemangat mengumpulkan kristal sihir berharga di sana untuk dijual demi mendapatkan uang cepat. Demi mewujudkan impian besarnya menaklukkan seluruh dunia, Yan berencana pergi ke lembah naga racun keesokan harinya. Keesokan harinya, Yan langsung naik bus menuju Gua Iblis Kota Nanyong demi segera memulai petualangan besarnya tersebut. Setelah turun dari bus, Yan mengatur strategi untuk melewati area Gua Iblis sebelum mencapai lembah naga. Dia memperkirakan tempat itu akan sangat ramai saat ini karena Gua Iblis terhubung langsung dengan kota manusia. Di dalam Gua Iblis terdapat pangkalan pertahanan utama manusia untuk menahu serbuan monster mengerikan. Gua ini dikuasai 2 bos di atas level 70 yang dulu sempat memperbudak Yan di kehidupan sebelumnya. Saat memasuki area Gua Iblis tersebut, dia melihat banyak petarung dengan perlengkapan tempur lengkap yang siap bertarung. Kita berdua tahu, di tempat berbahaya seperti gua ini, semua orang harus bersiap siaga menghadapi monster. Peralatan mereka sangat mahal, tapi tidak sebanding dengan cincin penyimpanan legendaris pemberian dari gadis kaya raya.
Beberapa saat kemudian, Yan akhirnya tiba di gerbang timur, jalan keluar terdekat menuju lembah naga racun tersebut. Lembah naga ini dikenal sebagai zona paling aman di antara wilayah luar gua iblis lainnya. Monster di sini berkisar antara level 13 hingga 18, tempat terbaik untuk menaikkan level. Namun di gerbang timur Yan malah mendapat ejekan dari para penjaga saat dia menunjukkan kartu identitasnya. Sang kapten bahkan mengira otak Yan sedikit bermasalah karena berani pergi sendirian bermodal bakat ganda ampas miliknya. Dia memperingatkan bahwa tempat latihan pemula tidak ada apa-apanya dibanding alam liar gua iblis yang kejam. Meski begitu, Yan tetap tenang dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian kapten sebelum melangkah melewatinya. Dia berjanji akan kembali dengan selamat, namun kapten yang cemas mencoba menahannya agar dia tidak mati konyol. Kapten itu melompat maju untuk menghentikannya. Namun Yan dengan sangat mudah menghindar hingga membuat sang kapten terkejut. Dia tidak percaya seorang pemula bakat ampas bisa melewati dirinya yang merupakan bangkitan level 30. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya menyuruh kapten melepaskan Yan dan menjelaskan siapa pemuda itu sebenarnya. Dia membocorkan bahwa Yan adalah pemecah rekor akademi yang menempati peringkat 1 dalam hal akademik dan tempur. Dia juga calon terkuat lulusan terbaik ujian masuk tahun ini, membuat sang kapten langsung tercengang mendengarnya. Dia benar-benar tidak percaya ada orang berbakat ganda ampas yang bisa memiliki kekuatan sehebat dan sedahsyat itu. Kalian dan saya pasti tahu mereka akan terus berdebat sementara pemuda kita masuk ke lembah naga. Meskipun dipenuhi dengan banyak peluang bagus, lembah ini diselimuti oleh kabut gas beracun yang sangat mematikan. Oleh karena itu, pil penawar racun sangat dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup lama di lembah mengerikan ini. Masalahnya, efek pil itu hanya bertahan 3 jam. Jadi Yan harus bergerak secepat mungkin agar tidak mati. Ayo, temani aku melihat perjuangan cowok miskin ini. Begitu pil itu ditelan, 3 kadal ganas level 13 langsung menyerbu. Kadal bersayap racun itu langsung menyerang, tapi Yan sudah siap menjadikannya batu loncatan untuk misi solo leveling miliknya. Tanpa ragu, Yan langsung menebas mereka dengan pedang baja azur miliknya, mendapatkan banyak X dari setiap kekalahan monster itu. Setiap kadal racun yang tumbang meningkatkan progres levelnya. Yan sangat senang karena 3 monster liar kecil ini sanggup mendongkrak levelnya. Dia terus melangkah lebih dalam ke lembah racun. Sudah tidak sabar untuk menghabisi monster-monster liar menantang lainnya di sana. Beberapa saat kemudian, dia dikepung sekelompok monster dan Yan memutuskan mengaktifkan skill modifikasi untuk membantai mereka dengan cepat. Dia langsung memodifikasi pedang baja azur menjadi pedang emas azur, lalu maju menyerang dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi. Dengan mudah Yan menebas kelelawar sayap racun yang mendekat, bahkan menantang mereka untuk terus datang menyerbu tanpa henti. Setelah membantai kawanan monster tersebut, dia mendapatkan X dalam jumlah yang sangat melimpah dan berhasil naik ke level 13. Selanjutnya, dia beralih membabat rumput iblis pemakan daging dengan sangat cepat. Dia kembali meraup XP dalam jumlah masif. Setelah naik ke level 17, dia membantai monster katak miasma. Seperti biasa, Yan dengan mudah melibas semuanya tanpa kesulitan. Pembantaian katak itu memberinya X melimpah hingga naik ke level 18. Setelahnya, dia memutuskan beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga. Meski proses levelingnya berjalan mulus, Yan merasa agak kecewa karena belum menemukan satupun kristal sihir setelah mengalahkan banyak monster. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah dia sedang sial hari ini? Tiba-tiba saja terdengar sebuah suara asing dari arah belakangnya. Suara itu bertanya, apakah Yan yang menghabisi semua monster? Nah, coba perhatikan 2 orang sombong yang mulai berjalan mendekatinya ini. Yan langsung mengenali salah satu dari mereka sebagai Lu Yuan, Awakener peringkat S top dari sekolah menengah ke-7 Nanyong. Dia dikenal sebagai Gale Assassin sekaligus tuan muda dari keluarga Lu. Klan Awakener yang sangat bergengsi di kota Nanyong. Saat Yan sedang melamun, rekan Yuan berteriak kasar menanyakan apakah dia tuli karena tidak menjawab pertanyaan mereka tadi. Namun Yan tetap diam sambil mengamati antek tanpa nama tersebut. Setelah keheningan yang singkat, Yan akhirnya bangkit berdiri. Dengan berani dia menantang apa yang akan dilakukan antek itu jika dia menolak menjawab. Sikap tenang Yan justru memicu kemarahannya.
Si Antek mulai mengoceh tidak jelas sambil menyombongkan identitas besar yang dimiliki oleh tuan mudanya, Lu Yuan. Sebelum situasi semakin memanas, Yuan turun tangan dan berbicara, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sudah tahu tentang kemampuan hebat Yan. Yuan memuji bakat Yan dan mengajaknya bergabung ke dalam tim, namun Yan mengabaikannya dan langsung menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Dia pergi begitu saja karena enggan membagi poin hasil jeripayahnya dengan bocah sombong yang tidak membayarnya sama sekali. Antek Yuan merasa sangat kesal dengan keangkuhan Yan dan bertanya mengapa tuan mudanya menahan dia untuk memberi pelajaran pada Yan. Yuan menjelaskan bahwa Yan mungkin punya bakat khusus karena tidak mudah bagi Awakener peringkat F ganda untuk bertahan sedalam ini. Dia kemudian menasihati anak buahnya untuk bersabar dan berjanji akan membiarkannya menghabisi Yan saat mereka bertemu kembali nanti. Mendengar itu, sang Antek merasa sangat senang dan tidak sabar untuk menghajar Yan yang dia anggap sebagai sampah tidak berguna. Sementara itu, Yan terus melanjutkan perjalanannya jauh ke dalam lembah beracun dengan hanya menyisakan satu pil penawar racun saja. Rencananya, dia ingin memburu beberapa katak miasma untuk naik ke level 19. Tapi kalian tahu sendiri kan, itu tidak mudah. Setelah mencari target baru selama 1 jam penuh, Yan tetap pulang dengan tangan hampa tanpa menemukan satupun mangsa baru. Dia merasa sangat kecewa karena belum menemukan monster langka, padahal dia sangat ingin bertemu monster tipe naga yang legendaris. Sayangnya, tanda-tanda keberadaan makhluk seperti itu sama sekali tidak terlihat. Tiba-tiba, sebuah proyektil hitam melesat hampir mengenainya. Beruntung Yan merespon dengan cepat dan menangkis serangan tersebut menggunakan pedang azur miliknya sebelum dia bersiap mengambil posisi bertahan. Proyektil aneh itu jatuh ke tanah sementara Yan tetap siaga penuh menghadapi musuh misterius yang mencoba menyergapnya barusan. Dia mencoba mencari tahu makhluk apa itu dan merasa takjub dengan pertahanannya. Sesaat kemudian, seekor katak raksasa melompat keluar. Katak besar yang mengaum murka itu adalah Raja Katak Miasma, sesosok monster tingkat bos level 20 yang sangat berbahaya. Kemampuan alaminya adalah kulit katak bermutasi, jeratan lidah raksasa, dan semburan kelenjar racun yang sangat mematikan. Menghadapi ancaman monster mengerikan di depannya, Yan justru merasa sangat bersemangat alih-alih merasa takut dengan bos besar tersebut. Fokus utamanya saat ini hanyalah mendapatkan satu kristal sihir yang berharga. Tiba-tiba, Raja Katak melancarkan serangan lidah raksasanya. Serangan lidah itu meluncur cepat ke arah Yan, namun pemuda itu berhasil menghindarinya dengan gerakan yang sangat lincah. Meski serangan monster itu tergolong cepat, Yan sudah tahu cara mengatasinya. Dengan satu jentikan jari, dia mengaktifkan skill modifikasi. Untuk menghentikan jeratan lidah raksasa itu, Yan langsung memodifikasi skill sang monster menjadi perangkap lidah yang kusut sendiri. Lidah katak itu mendadak saling melilit erat hingga mencekik dirinya sendiri. Saat musuh lengah, Yan melompat tinggi ke udara. Dia menebas kepala monster itu dengan pedang azur, tapi gawat, tebasan itu tidak mempan. Dan mari kita saksikan kelanjutannya nanti. Mari kita lihat pertarungan ini. Sebelum Yan bergerak, si monster justru mengaktifkan kemampuan bawaan barunya yaitu kulit katak mutasi. Skill ini meningkatkan pertahanannya secara gila-gilaan. Dan karena level monster jauh di atas Yan, efek skill modifikasi miliknya langsung mati. Pengikat lidah si monster pun kembali ke wujud aslinya. Yan tentu tidak senang karena strateginya gagal total di saat genting ini. Dan dia tahu betul bahwa inilah kelemahan terbesar saat menggunakan modifikasi pada musuh. Intinya, menggunakan skill ini pada lawan yang levelnya di atas dia akan memangkas durasi modifikasi secara drastis, bahkan skill ini bisa langsung gagal seketika. Dan saat lidah monster menyerang dirinya lagi, Yan tetap tenang selagi dia bersiap mengambil taruhan yang sangat berbahaya demi mengalahkan musuh yang sangat tangguh ini. Dia memutuskan memodifikasi pedang iblis itu. Dan saat menariknya keluar dari cincin penyimpanan, Yan langsung memodifikasinya, mengubahnya menjadi pedang kejatuhan iblis. Ini sama saja memanggil sosok iblis untuk bersatu dengan senjatanya itu. Dan setelah pedang itu selesai dimodifikasi, mata Raja Iblis langsung terukir tepat di atas gagangnya. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar dalam bilah pedang, menuntut siapa yang berani memanggilnya. Perhatikan baik-baik, ternyata Yan baru saja
memanggil pedang Raja Iblis. Bahkan status kekuatannya masih misterius. Namun senjata ini membawa sebagian kecil dari kesadaran sang Raja Iblis ketujuh, yaitu si roh darah Shur. Menurut notifikasi sistem, menggunakan pedang ini sangat berisiko dan tidak boleh dipakai sembarangan. Sadar dirinya memanggil entitas yang luar biasa berbahaya, Yan memutuskan untuk cepat menghabisi monster katak miasma itu. Sebelum semuanya makin tak terkendali, Yan pun mengerahkan setiap sisa kekuatan yang dia punya untuk menebas monster itu. Hanya dengan satu tebasan bersih, dia membelah si katak dan mengalahkannya. Sayangnya, pedang Raja Iblis itu langsung menguras habis stamina Yan hingga membuatnya langsung terjatuh lemas. Tepat ketika dia mencoba mengatur napasnya, bilah pedang mulai bertingkah dan mencoba untuk mengambil alih tubuh Yan. Yan segera mencoba mengembalikannya ke wujud semula. Namun sayangnya, dia sudah benar-benar kehabisan energi. Tanpa sisa tenaga, dia bahkan tidak bisa mengaktifkan skill modifikasi. Dan saat dia terjatuh tepat di depan pedang, mata Shur langsung menatapnya. Shur sangat marah karena manusia berani meminjam kekuatannya dan bersiap menuntut bayaran mahal dengan cara mulai merasuki tubuhnya. Dia sesumbar bahwa secuil kekuatannya bisa meratakan dunia Yan dan memperbudak semua orang. Bahkan tanpa perlu, tapi tahu tidak, Yan sudah siap menghadapi semua ini karena baginya ini bukanlah hal baru, pengalaman pertama. Setelah berhasil bangkit berdiri, Yan mengeluarkan pedang azur dan sebelum Shur sempat menyelesaikan ancamannya, dia langsung menghancurkan mata iblis tersebut. Hal ini memutuskan kesadaran Shur dari bilah pedang. Sebelum menghilang, dia bersumpah akan membalas dendam pada Yan. Suatu hari nanti, setelah memaki Yan dengan amarah dan menjelaskan ribuan cara kejam untuk mencabik-cabiknya, kesadaran Shur akhirnya lenyap seketika, membebaskan Yan dari pengaruhnya. Yan pun menghela napas lega karena kesadaran Raja Iblis sudah tidak mengganggunya lagi. Meskipun begitu, dia masih belum bisa mengembalikan pedang ke wujud semula karena tenaganya belum pulih sepenuhnya. Yan pun berencana istirahat sejenak lalu mengembalikannya sebelum pergi meninggalkan lembah. Di kehidupan sebelumnya, skill modifikasi miliknya juga pernah memicu kejadian serupa dengan skala jauh lebih besar. Dia secara tidak sengaja memanggil Raja Iblis ke-9, sang pemusnah roh petir. Pemanggilan itu menjadi kacau sampai Jenderal Pelindung Negara di atas level 80 harus turun tangan mengatasinya. Untunglah Yan bisa belajar cara mengatasi masalah seperti itu berkat insiden tersebut. Intinya, cara untuk menahan pemanggilan Raja Iblis adalah dengan langsung menyerang kesadaran mereka yang terikat pada senjata. Sembari menunggu staminanya kembali pulih, Yan pun mulai memikirkan dari mana asal-usul makhluk mengerikan tersebut. Dia bertanya-tanya apakah mereka adalah makhluk dari gua iblis atau justru dari dunia lain yang jauh lebih mengerikan. Setelah energinya pulih, dia mengubah kembali pedang Raja Iblis ke wujud semula, lalu bersiap mengambil barang jarahannya dari hasil pertarungan tadi. Saat dia berjalan mendekati sang raja, kata, Yan berharap ada kristal sihir yang tersisa di tubuhnya. Dan benar saja, sebuah kristal sihir bos level 20 muncul dari jasad Raja Katak Miasma itu. Kabarnya, harga pasarannya minimal mencapai 100.000 koin. Membuat Yan sangat bersemangat bisa mendapat uang banyak untuk pertama kalinya. Setelah mengamankan kristal tersebut, dia juga memasukkan mayat si katak beserta seluruh monster yang dihabisi ke dalam cincin penyimpanannya. Pasalnya, semua jasad ini adalah bahan tingkat tinggi yang bisa dia jual untuk mendapatkan pundi-pundi uang tambahan. Namun, Yan enggan menjualnya di pasar biasa karena harganya tidak akan pernah setinggi yang dia harapkan. Jadi, dia memilih menjualnya di pasar gelap demi untung melimpah. Setelah bersiap, Yan langsung memeriksa statusnya dan menyadari bahwa levelnya naik 2 kali berturut-turut setelah mengalahkan sang Raja Katak dan entitas misterius itu. Dia kini mencapai level 20 dan menduga entitas misterius tadi adalah kesadaran Shur. Yan sama sekali tak menduga bonus melimpah ini dan berpikir apakah dia bisa memanfaatkan celah sistem tersebut. Karena memanggil entitas iblis lalu menghancurkan bola matanya bisa menaikkan levelnya, dia ingin mengulanginya.
Percayalah, trik curang ini pasti sangat seru jika bisa dia pakai terus ke level 100. Tapi rencana ini terlalu berisiko dan kesalahan kecil bisa menghancurkan kota berharganya, memaksa dia untuk melakukan riset ulang. Nah, kalian pasti tahu Jan gak mau bikin kekacauan besar, jadi dia membatalkan ide itu dan memeriksa statistik bakat bawaannya. Biasanya, skill bawaan baru didapat setiap 10 level. Kali ini, Yan mendapatkan skill bongkar pasang yang bisa digunakan untuk membongkar item di bawah level 10 demi mendapatkan berbagai material. Ada juga 10% peluang untuk memicu hadiah serangan kritikal. Dengan skill ini, membuat material hasil bongkaran berlipat ganda menjadi 2 kali lipat. Jan juga berhasil mendapatkan sebuah skill bakat petani level 1 yang baru, kekebalan hama. Rupanya, skill ini membuat tanaman kebal dari hama. Jan sangat senang dengan skill barunya, terutama bongkar pasang, karena ini adalah mesin pencetak uang. Skill kebal hama juga bisa dimodifikasi menjadi skill tingkat dewa, yaitu kebal kerusakan. Sayangnya, skill kebal kerusakan ini tidak terlalu bisa diandalkan dan punya banyak batasan. Tapi tetap saja, ini kartu as penyelamat nyawa dalam situasi yang sangat mendesak. Setelah itu, Yan memutuskan untuk segera keluar dari lembah naga racun. Tapi perhatikan baik-baik, di jalan keluar, dia malah dicegat kaki tangan Yuan yang sombong. Menunggu di atas pohon, Yan langsung menghentikan langkahnya sambil bertanya-tanya apa maunya si anak buah ini. Si sombong bernama Leo. Tahu, pembunuh level 17 kelas tempur peringkat B memamerkan belatinya sambil mengejek Yan dan mengaku bahwa dia sudah lama sekali menunggunya di sana. Tanpa membuang waktu, Dao menerjang ke arah Yan, menyebutnya sampah dan mengancam akan memberinya sebuah pelajaran. Skill bawaan Tao adalah langkah cepat, meningkatkan kelincahannya sebesar 30%. Dengan sombongnya, Tao mencoba menusuk belatinya ke arah Yan, yakin kalau sampah peringkat F tidak akan bisa mengalahkan orang sehebat dirinya. Tapi, sebelum dia sempat menyelesaikan isi pikirannya itu, Jan langsung menghapus senyum konyol di wajahnya hanya dengan satu tebasan pedang. Tao pun terlempar sangat jauh dengan tubuh babak belur. Heran bagaimana Jan bisa bergerak jauh lebih cepat darinya. Dia juga bingung bagaimana Jan bisa memiliki cincin penyimpanan karena melihat Jan mengeluarkan pedang dari sana. Bagi Tao, sampah peringkat F ganda tidak mungkin. Kalian tahu, Jan cuma menatap tenang anak buah payah yang sok menantangnya menjadi tandingannya. Dia heran kenapa orang-orang berpikir membangkitkan kelas tempur langsung membuat mereka tak terkalahkan. Tapi bagi Yan, dia yakin kalau latihan keras, peningkatan statistik, insting bertarung, dan selisih level sangat mempengaruhi kekuatan seseorang. Melihat betapa mudahnya Tao tumbang, Yan tahu kalau orang ini cuma sampah dibanding dirinya. Tapi dia merasa Yuan mungkin saja akan menjadi lawan yang cukup tangguh. Tiba-tiba Yuan bergerak cepat dari balik bayangan. Namun Yan menyadarinya dan tetap tenang. Saat Yuan menyerang, Yan menahan hantaman itu. Lalu, Yuan memuji pedang emas biru miliknya. Yan pun balas memuji pedang milik Yuan sebelum keduanya mundur selangkah untuk menjaga jarak. Yuan kemudian menantang Yan berduel demi membuktikan kehebatan dirinya yang ramai dibicarakan. Karena Yuan meragukan kelayakan Yan di posisi puncak, Yan memutuskan menaikkan taruhan dengan menyuruh Yuan mempertaruhkan pedangnya, di mana pemenang berhak mengambil senjata lawan. Yuan langsung menyetujui kesepakatan itu tanpa ragu sedikit pun dan seketika menerjang ke arah Yan dengan kecepatan penuh. Ternyata skill bawaan Yuan adalah dorongan angin kuat bernama Langkah Badai. Kencang. Skill ini memanfaatkan kekuatan angin untuk meningkatkan kelincahannya hingga 80%. Saat Yuan mendekat, Yan tetap tenang seolah sangat menikmati momen ini. Dia dengan antusias menyatakan tidak sabar untuk merebut pedang Yuan. Dan Yan pun sudah membayangkan keuntungan mudah dari mangsa barunya ini. Percayalah, ini bakal seru.